Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tauhid, NIM 2057201102 dari Prodi Sistem Informasi akan mempresentasikan dengan tema teknik gradi. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama. Algoritma gradi merupakan metode yang paling populer untuk memecahkan persoalan optimasi atau optimization problems. Persoalan mencari solusi optimum. Hanya ada dua macam persoalan optimasi, yaitu yang pertama maksimasi dan yang kedua minimasi. Jadi dapat kita ketahui bahwasanya teknik gradi itu sendiri adalah cara untuk memecahkan persoalan optimasi. Sedangkan cara ini adalah cara yang paling populer dalam memecahkan segala masalah optimasi atau optimization problems. Terima kasih. Selanjutnya adalah contoh dari persoalan optimasi. Masalah seperti masalah penukaran uang. Diberikan uang senilai A. Tukar A dengan koin-koin uang yang ada. Berapa jumlah minimum koin yang diperlukan untuk penukaran tersebut? Nah, ini adalah contoh dari persoalan optimasi. Jadi tukar A dengan koin-koin uang yang ada. Berapa jumlah yang diperlukan untuk penukaran dari uang tersebut? Jumlahnya yang harus diperlukan untuk menukarkan uang tersebut. Contoh 1. Tersedia nilai koin 1, 5, 10, dan 25. Uang senilai A. Ini contoh saja. Uang senilai A sama dengan 32 dapat ditukar dengan banyak cara berikut. Jadi uang senilai A tadi 32 dapat ditukar dengan berbagai macam cara di bawah ini. Yang pertama, 32 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah titik ditambah 1. Hasilnya 32 koin. Lalu yang kedua, 32 sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 1 ditambah 1. Hasilnya 7 koin. Lalu yang kedua, 32 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 1 ditambah 1. Hasilnya ada 5 koin, dan seterusnya. Lanjut dari pengertian teknik gradi. Gradi sendiri itu artinya rakus, tamak, atau loba. Jadi memiliki 3 arti. Yang pertama rakus, tamak, atau loba. Selanjutnya prinsip teknik gradi, itu take what you can get new. Algoritma gradi membentuk solusi langkah per langkah atau step by step. Pada setiap langkah terdapat banyak pilihan yang perlu dieksplorasi. Oleh karena itu, pada setiap langkah harus dibuat keputusan yang terbaik dalam menentukan pilihan. Jadi kita harus menentukan langkah yang terbaik atau keputusan yang terbaik dalam menentukan suatu pilihan yang akan kita lakukan. Selanjutnya, pada setiap langkah kita membuat pilihan optimum lokal atau kerennya lokal optimum, dengan harapan bahwa langkah sisanya mengarah ke solusi optimum global atau global optimum. Saya ulangi, pada setiap langkah kita membuat pilihan optimum lokal atau lokal optimum, dengan harapan bahwa langkah sisanya tadi mengarah atau menuju ke solusi yang harus kita dapatkan, yaitu dengan adanya optimum global atau global optimum. Jadi kita harus membuat suatu pilihan yang terbaik untuk melangkah
ke sesuatu yang akan kita lakukan. Lanjut, masih dengan algoritma greedy. Greedy adalah algoritma yang memecahkan masalah langkah per langkah. Saya ulangi, greedy adalah algoritma yang memecahkan masalah langkah per langkah. Jadi langkah demi langkah itu dipecahkan oleh teknik greedy atau step by step. Pada setiap langkah, mengambil pilihan yang terbaik yang dapat diperoleh pada saat itu tanpa memperhatikan konsekuensi ke depan. Prinsipnya, take what you can get new. Berharap bahwa dengan memilih optimum lokal pada setiap langkah akan berakhir dengan optimum global. Jadi setiap langkah kita berharap akan berakhir dengan optimum global. Lanjut, tinjau masalah penukaran uang. Strategi greedy. Pada setiap langkah, pilihlah koin dengan nilai terbesar dari himpunan koin yang tersisa. Misal, A sama dengan 32. Koin yang tersedia adalah 1, 5, 10, dan 25. Langkah 1, pilih satu buah koin 25 yang totalnya berarti 25. Langkah 2, pilihlah satu buah koin 5, total 25 ditambah 5 sama dengan 30. Langkah yang ketiga, pilih 2 buah koin 1, total 25 tambah 5 tambah 1 sama dengan 32. Oke. Lanjut, ada elemen-elemen algoritma greedy, yaitu 1. Himpunan kandidat C, 2. Himpunan solusi S, fungsi seleksi atau selection function, fungsi kelayakan atau feasible, 5. Fungsi objektif. Jadi di dalam elemen-elemen greedy itu terdapat 5 elemen yang sudah saya sebutkan tadi. Saya ulangi, 1. Himpunan kandidat C, himpunan solusi S, fungsi seleksi atau selection function, fungsi kelayakan atau feasible, dan fungsi objektif. Dengan kata lain, algoritma greedy melibatkan pencairan sebuah himpunan bagian S dari himpunan kandidat C. Yang lain, hal ini S harus memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan, yaitu menyatakan suatu solusi. Lanjut, masih dengan ada masalah penukaran uang. Yang pertama, himpunan kandidat. Himpunan kandidat ini adalah himpunan koin yang mempresentasikan nilai 1, 5, 10, dan 25. Ketika memilih paling sedikit mengandung 1 koin. Yang kedua, himpunan solusi. Total nilai koin yang dipilih tepat sama jumlahnya dengan nilai uang yang ditukarkan. Lalu fungsi seleksi. Pilihan koin yang bernilai tertinggi dari himpunan kandidat yang tersisa. Lalu fungsi layak. Memeriksa apakah nilai total dari himpunan koin yang dipilih tidak melebihi jumlah uang yang harus dibayar. Dan yang terakhir, fungsi objektif, yaitu jumlah koin yang digunakan minimum. Lanjut, warning. Optimum global belum tentu merupakan solusi optimum terbaik, tetapi suboptimum atau pseudo optimum. Alasannya, 1. Algoritma greedy tidak beroperasi secara menyeluruh terhadap semua alternatif solusi yang ada. Sebagaimana pada metode tersebut, terdapat beberapa fungsi seleksi yang berbeda, sehingga kita harus memilih fungsi yang tepat jika kita tidak ingin algoritma menghasilkan solusi yang optimal. Jadi pada sebagian masalah algoritma tidak selalu berhasil. Baiklah, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan tentang teknik greedy atau algoritma greedy.
Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi saya dan umumnya pada semua kawan-kawan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.